Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan refleksi praktik pengalaman lapang atau PPL di SMP Negeri 4 Jawai, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Pelaksanaan PPL dilaksanakan mulai tanggal 25 Agustus sampai dengan tanggal 22 September 2022. Untuk pelaksanaan pembelajaran aksi 1 dimulai pada tanggal 25 Agustus sampai dengan 11 September tahun 2022. Dan untuk pelaksanaan pembelajaran aksi 2 dimulai pada tanggal 12 sampai dengan 22 September tahun 2022. Tujuan yang ingin dicapai adalah penerapan model problem based learning PBL dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada materi sistem pencernaan manusia. Latar belakang masalah dalam praktik pembelajaran ini adalah 1. Peserta didik terlihat tidak termotivasi saat pembelajaran materi sistem pencernaan manusia. 2. Peserta didik kurang fokus pada saat proses pembelajaran. 3. Peserta didik kurang terlibat aktif dalam pembelajaran. 4. Pembelajaran masih berpusat pada guru. Praktik pembelajaran ini sangat penting untuk dibagikan karena 1. Sebagian besar guru mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya hadapi saat ini. 2. Praktik pembelajaran ini bisa memotivasi saya sendiri untuk mendesain pembelajaran yang kreatif dan inovatif. 3. Praktik pembelajaran ini bisa memotivasi guru lain dalam hal mendesain pembelajaran yang kreatif dan inovatif. 4. Praktik pembelajaran ini bisa menjadi referensi dan inspirasi guru-guru lain bagaimana cara mengatasi permasalahan pembelajaran ini. Adapun peran dan tanggung jawab saya dalam praktik pembelajaran ini adalah sebagai guru yang bertanggung jawab dalam mendesain pembelajaran yang kreatif, inovatif, menantang dan menyenangkan menggunakan model, metode dan media pembelajaran yang tepat dan inovatif sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan bisa meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada materi sistem pencernaan manusia. Berdasarkan penyebab dari permasalahan di atas, tantangan yang terjadi selama PPL yaitu 1. Pada saat membimbing penyelidikan individu dan kelompok, peserta didik cenderung pasif dan menerima pelajaran karena kurang aktifnya peserta didik dalam bertanya pada saat kegiatan diskusi kelompok. Kedua, pada tahap penyajian hasil diskusi, peserta didik masih malu mengeluarkan suara saat presentasi. Hal ini dikarenakan peserta didik belum terbiasa melakukan presentasi. Yang ketiga, guru harus mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk mengatasi kesulitan belajarnya melalui proses pembelajaran yang gampang, asik, seru, menantang, dan menyenangkan. 4. Adanya urutan sintak problem based learning yang terbalik, yaitu memberikan tes formatif terlebih dahulu baru membuat kesimpulan pembelajaran, yang seharusnya kesimpulan pembelajaran baru tertes formatif. Berdasarkan keempat tantangan di atas, dapat disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi melibatkan peran guru dalam hal kompetensi yang harus dimiliki guru, yaitu kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional agar dapat memanfaatkan TPACK, strategi, model, media yang tepat. Sementara dari sisi peserta didik yaitu motivasi belajar dalam proses pembelajaran. Berdasarkan tantangan yang terjadi selama PPL, langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut.
individu dan kelompok, peserta didik cenderung pasif dalam menerima pelajaran karena kurang aktifnya peserta didik dalam bertanya pada saat kegiatan diskusi kelompok. Sebaiknya saya lebih intens dalam membimbing peserta didik yang belum memahami tugas yang akan dilakukan agar peserta didik yang pasif dalam kegiatan diskusi dapat berperan aktif di kelompoknya. Kemudian pada tahap penyajian hasil diskusi, peserta didik masih malu mengeluarkan suara saat presentasi. Hal ini dikarenakan peserta didik belum terbiasa melakukan presentasi. Sebaiknya saya mendampingi dan memberikan contoh kepada peserta didik, baik individu maupun kelompok, bagaimana cara mempresentasikan hasil laporan kelompok dan tetap memberikan semangat dan apresiasi kepada peserta didik atau kelompok yang sudah tampil, serta membiasakan pembelajaran dengan peserta didik untuk presentasi ke depan kelas agar rasa percaya dirinya meningkat. Yang ketiga, guru harus mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk mengatasi kesulitan belajarnya melalui proses pembelajaran yang gampang, asik, seru, menantang, dan menyenangkan. Guru menggunakan media berbentuk gambar dan video yang berbentukan PowerPoint agar dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. 4. Adanya urutan sintak problem based learning yang terbalik, yaitu memberikan tes formatif terlebih dahulu baru membuat kesimpulan pembelajaran, yang seharusnya kesimpulan pembelajaran baru tes formatif. Adanya ketidaksesuaian antara waktu di perencanaan pembelajaran dan realnya perlu disiasati dengan membuat skenario pembelajaran sehingga dapat memaksimalkan waktu dan sintak pembelajaran sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang telah dilakukan yaitu hasil yang dirasakan sangat positif. Hal ini dapat dilihat dari 1. Penggunaan media berbasis TPACK yang diimplementasikan dalam bentuk gambar dan video pembelajaran yang ditayangkan berbentukan PowerPoint sangat membantu peserta didik lebih paham, lebih semangat, dan tidak mudah bosan pada materi sistem pencernaan manusia yang dibuktikan dengan hasil evaluasi pada tes formatif pada pembelajaran RPP ke-1 dengan rata-rata sebesar 66,40 dan pada pembelajaran RPP kedua sebesar 78,40 dapat dikatakan hasilnya meningkat sebesar 12%. 2. Pemilihan model pembelajaran inovatif yaitu problem based learning dan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sangat membantu dalam meningkatkan partisipasi aktif peserta didik dalam pembelajaran, sehingga selain meningkatkan keaktifan juga mampu meningkatkan motivasi peserta didik dalam proses pembelajaran yang dibuktikan dengan angket motivasi pada pembelajaran RPP ke-1 dengan rata-rata sebesar 84,50 dan pada pembelajaran RPP kedua dengan rata-rata sebesar 88,50 dapat dikatakan motivasi belajar peserta didik meningkat sebesar 4%. Dalam proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan model tersebut, respon dari lingkungan sekitar yaitu peserta didik, teman sejawat, kepala sekolah memberikan respon yang positif, yaitu yang pertama, dari peserta didik, mereka merasa senang dengan proses pembelajaran karena mereka dapat terlibat langsung dan kegiatan pembelajaran menurut mereka menarik dengan ditampilkan video-video pembelajaran yang berbeda di setiap pertemuannya.
Dua, dari teman sejawat dan kepala sekolah secara keseluruhan dapat mengkondisikan kelas dan terarah. Peserta didik sudah terlibat aktif dan kegiatan pembelajaran menyenangkan. Faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan oleh kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran, terutama dalam hal pemilihan media dan model pembelajaran yang inovatif yang dikembangkan dalam RPP yang telah dibuat, yang dilihat pada hasil observasi ketercapaian sintak pembelajaran RPP ke-1 sebesar 86,84 dan pada RPP kedua sebesar 89,47. Dapat dikatakan ketercapaian sintak meningkat sebesar 2,63%. Berdasarkan proses dan aktivitas pembelajaran telah dilaksanakan guru, pembelajaran yang bisa diambil adalah guru harus lebih kreatif dan inovatif memilih model dan media pembelajaran agar pembelajaran menjadi gampang, asik, seru, menantang, dan menyenangkan, sehingga dapat memotivasi peserta didik dalam pembelajaran yang nantinya berdampak pada peningkatan hasil belajarnya. Sekian, terima kasih. Demikianlah hasil dari refleksi pembelajaran pada LPPL kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.